Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Anita di sini. So by the way, for your information, sebenarnya aku tuh udah bikin video berapa kali ya? Mungkin ada 2 sampai 3 atau lebih daripada itu. Nah, sebenarnya topik-topiknya tuh berbeda. Jadi ada topik pertemanan, ada juga topik tentang bersikap tegas terhadap orang-orang yang tidak sesuai dengan value atau prinsip kita. Nah, yang ini aku nggak tahu nih aku mau bahas apa, karena tiba-tiba aku tuh ngerasa kayak nggak mood. Kita itu kan sebenarnya kalau misalnya bekerja itu kan tidak boleh didasarkan oleh mood ya, tapi aku tuh baru menyadari sesuatu bahwa kalau katanya si Bang Raymond Chin yang saat ini lagi hype banget di Escape-nya dia sama Ustadz Felix itu bilang kalau misalnya kita bikin video tapi kitanya nggak niat atau kitanya tuh agak kurang mood, itu tuh berakibat pada hasil akhirnya. Salah satunya adalah jadinya kayak kurang ngena gitu di hati. Nah, itu yang aku rasakan beberapa kali kemarin. Karena kan kemarin lagi bikin konten juga kan buat komunitasku sendiri. Terus aku pikir kayak udah deh sekalian aja gitu kan. Tapi itu sebenarnya aku nggak tahu, maksudnya somehow kalau misalnya kita mau bikin konten itu kan sesuai dengan apa yang sedang kita rasakan atau apa sih yang pengen kita delivery untuk diri kita sendiri sebagai reminder gitu kan. Nah, tapi kemarin itu jujur gak ada sama sekali kecuali dari dua hal itu gitu, pertemanan sama bersikap tegas terhadap value atau prinsip pada diri sendiri. Nah, masalahnya juga dua hal itu tuh nggak semengelotok itu sebagaimana aku itu melakukan self love pada saat beberapa pekan kemarin ini juga. Nah, terus juga settingnya juga agak berbeda ya. Biasanya di depan kamar, sekarang ada di mobil dikarenakan saya sebenarnya lagi mokel. Nggak mokel sih sebenarnya, aku lagi makan. Astagfirullahaladzim. Maaf ya bude ya, ada bude saya. Itu nggak kelihatan deh kayaknya. Soalnya aku tuh lagi mokel guys. Aku lagi mokel karena aku lagi makan, kan gak enak ya kita lagi mau buka puasa bersama tapi kayak malah akunya mokel sendirian gitu. Jadi kayak yaudah aku menepi saja, sekaligus kayak aku mikir kayaknya ini waktu yang tepat gitu untuk sharing sesuatu. Ini by the way sorry banget kalau misalnya HP saya tuh gerak-gerak, itu sebenarnya karena saya yang kebanyakan tingkah nih, liatin. Gak, kayaknya aku sendiri. I'm sorry, karena aku kayak orang, kayak aku gara-gara nonton, oh ya, update juga, gara-gara aku nontonin Hifsi itu jadinya kayak aku ngerasa kayak aku tuh agak sedikit lawak gitu. Tapi well, itu tidak sesuai dengan bagaimana aku mencintrakan diri aku ya di media sosial, terutama di YouTube ini. Jadi skip that part. So, kalau misalnya ditanya apa sih yang pengen aku bahas, aku tuh pengen banget bahas tentang do not begging someone to stay. Ini tuh sebenarnya menarik banget karena ini adalah pelajaran hidup dan akhirnya ini menjadi prinsip hidup aku selama di 2024 kemarin, terutama di persis banget ini di Ramadan kemarin. Terus habis itu sampai akhir dari penghujung 2024 juga. Dan akhirnya ini tuh yang menjadi, atau ini yang menjadi pegangan aku di tahun 2025 awal. Ini by the way saudara-saudara saya sudah pada datang untuk masuk ke rumah Mbah. Tapi gak tau nih ngeliat aku atau enggak. Kalau ngeliat aku harus senyum dulu maksudnya. Oke, do not begin someone to stay, balik lagi. Kenapa itu aku berpikir bahwa itu tuh menjadi salah satu prinsip hidupnya aku, itu dikarenakan pada saat itu aku itu pernah di posisi yang aku itu sangat hoping akan seseorang untuk stay. Aku mohon-mohon sama dia untuk stay. Aku mohon begging, kayak ya bukan sujud juga ya, tapi kayak bersikap bahwa lu kalau misalnya mending stay sama gue, mending stay deh, jangan pergi dari kehidupan gue udah butuh banget lu, gue pengen banget terikat sama lu dan sebagainya. Nah, tapi ternyata hal itu ditaklukkan sama apa yang kata temanku. Jadi aku tuh punya teman kos waktu itu, kita lagi sholat, terus habis itu aku bilang kalau aku mohon-mohon sama dia untuk jangan sampai dia pergi. Aku juga mohon-mohon untuk dia tuh jangan sampai pergi dari kehidupanku karena aku udah sayang banget sama dia dan sebagainya. Gitu. Nah, terus waktu pas itu juga aku tuh selalu mikir bahwa ketika aku itu begging, tandanya tuh aku tuh kelihatan bahwa aku tuh sayang sama dia. Aku pengen dia itu stay, aku juga pengen dia itu benar-benar menghargai usaha dan jerih payahnya aku untuk tahu gitu, atau untuk mempertahankan hubungan itu gitu kan. Waktu itu aku mikirnya kayak gitu. Sampai teman aku itu bilang bahwa ditepuk gitu kayak, "Mbak, kayaknya udah deh gitu. Kayaknya cukup deh. Apa sih yang kamu dapat dari begging itu gitu? Kalau misalnya itu menunjukkan kamu untuk stay, dia tuh sebenarnya sudah making decision gitu bahwa dia tuh akan meninggalkan kamu cepat atau lambat. Jadi buat apa kalau kamu itu harus
bertahan di situasi yang kamu aja seperti, mohon maaf ya katanya gitu, mohon maaf ya, seperti merendahkan diri kamu sendiri gitu. Kamu itu punya harga, kamu itu worth it bagi orang yang melihat kamu sebagaimana dia tuh melihat bahwa kamu itu memang pantas untuk diperjuangkan. Tapi kalau misalnya orang itu tuh melihat kamu itu tidak pantas untuk diperjuangkan, jadi buat apa kamu stay? Buat apa kamu harus begging sama orang yang kayak gitu? Efeknya buat kamu apa sekarang? Kamu capek sendiri, kamu ngerasa kamu harus mempertahankan itu, kamu juga harus merendahkan diri kamu yang sebenarnya kamu aja tahu kalau kamu tuh you know your worth gitu, jadi buat apa gitu untuk mempertahankan ini semua, intinya kayak gitulah, simpelnya sih kayak gitu ya, sebenarnya agak lumayan panjang tapi simpelnya kayak gitu. Dan di situ akhirnya aku merasa bahwa well said gitu kan, bener juga gitu. Bahkan akhirnya sebenarnya titik dimana aku tuh mengenal self love atau mungkin self awareness, atau mungkin juga akhirnya aku benar-benar menyadari bahwa sepatutnya tuh aku benar-benar mengenal diri aku dibandingkan orang lain, itu tuh akhirnya di titik itu sebenarnya. Terus bahkan ada abangku tuh, dia tuh bilang kayak, Nin kayaknya udah deh, kayaknya kamu tuh perlu pulang ke diri kamu sendiri, kamu cari tahu diri kamu tuh maunya apa, impianmu tuh bagaimana, apa yang pengen kamu cari, apa yang pengen kamu kejar. Dan akhirnya pokoknya abangku tuh pernah bilang kalau coba deh kamu balik ke diri kamu sendiri, kamu kenali diri kamu sendiri, kamu susun ulang dan tata ulang apa-apa yang mimpi-mimpi jadi prioritas kamu sekarang gitu. Dan akhirnya aku balik sama diri aku sendiri, aku mencoba untuk memahami bahwa oke, aku tuh pulang ke diri aku sendiri sebenarnya. Terus kalau misalnya tanya, terus maksudnya apa do not begging someone to stay, akhirnya sekarang aku punya prinsip bahwa kalau orang yang mau stay dengan kita, orang yang mau mencari tahu tentang kita, orang yang mau berkenalan dengan kita lebih jauh, pasti dia akan stay. Tapi kalau misalnya orang-orang yang udah tahu kita tuh bukan jadi prioritasnya, dan kita tuh memang udah pantas untuk dibuang, atau kayaknya gue nggak bisa mendapatkan manfaat lagi nih dari si Nita gitu kan, ya pasti bakal dibuang gitu. Jadi menurut aku sekarang do not begging someone to stay itu udah bener-bener paling oke gitu, terutama di pertemanan. Aku nggak perlu harus begging someone untuk menjadi teman gue, dan aku juga nggak perlu begging someone untuk stay dan menyukai gue dan mencintai gue, karena aku mampu mencintai dan menghargai dan bahkan mengakui diri aku sendiri, karena diri aku sendiri, bukan karena orang lain. Mungkin itu aja, terima kasih. Mohon maaf atas potongan-potongan yang tidak jelas karena sudah datang dan sudah berkumpul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waduh, oke. Untuk sekarang sih gue, astagfirullahaladzim, sakit, oi. Walaupun sebenarnya aku pengen jujur kalau aku tuh mau kel. Enggak. Kamu, kayaknya ada orang mau kesini. Kamu coba deh pulang ke diri kamu sendiri. Kamu cari tahu apa yang harus kamu lakukan. Ada emak saya lagi ngeliatin saya. Kenapa sih? Kenapa? Dan akhirnya dari situ aku menyadari bahwa ini emak saya nih, datang lagi nih, kita lihat. Kenapa?